Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini dari sekian banyaknya aktivitas yang kita jalani, kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan lahir maupun batin, ilmu, waktu, dan insya Allah itu semua kita gunakan untuk mencari bekal kita menuju alam yang abadi, yaitu akhirat. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan besar kita, teladan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah mengantarkan umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang modern, yang penuh dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan semoga kita menjadi umat beliau yang taat dan insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah singkat tentang bersabar dalam menghadapi ujian. Pada hakikatnya, semua yang kita alami dalam kehidupan di dunia ini, baik pada hal yang menurut pandangan kita menyenangkan atau terasa kurang membahagiakan, itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum minasyarri wal khairi fitnah. Dan Allah pasti menguji kalian yang masih hidup dengan beragam ujian, baik yang terasa tidak menyenangkan atau yang membahagiakan. Baik yang terasa tidak menyenangkan atau yang membahagiakan. Semua ini pada hakikatnya terdapat dalam Quran surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat yang kedua. Sebagai cara untuk meningkatkan amal-amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Allah yang mencipta kematian dan juga kehidupan. Semua ini untuk menguji yang masih hidup, bagaimana mereka meningkatkan amal-amal soleh mereka. Dan Allah
yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Terkadang ujian itu sifatnya menghidupkan. Ada yang hidup, seperti bayi yang hidup, tumbuh. Ada juga yang sifatnya kiasan, yang membuat jiwa kita lebih hidup. Seperti misalnya kita mendapatkan penambahan materi atau ilmu, kemudian mendapatkan promosi jabatan misalnya, ataupun mendapatkan juara, dan segala hal yang membahagiakan, sehingga hidup kita terasa lebih berbeda dari sebelumnya. Nah, namun ada juga yang terasa mungkin barangkali mematikan. Ada yang mati dalam keadaan wafat yang sesungguhnya, kematian. Ada juga dari sisi yang lain dihadapkan pada hal yang mematikan sebagian hasrat kita untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya seperti entah itu kita dihadapkan dengan suatu penyakit, entah itu kita dihadapkan dengan sesuatu yang menurut kita itu tidak menyenangkan, dan hal-hal yang lainnya. Dalam keadaan ini Allah tegaskan bahwa itu merupakan ujian untuk menguji kita, masih sanggupkah kita untuk mengerjakan amal-amal soleh dalam kedua keadaan tersebut. Karena itulah ada tafsir yang sangat baik dari Al-Imam At-Tabari dalam menafsirkan Quran surat Al-Anbiya tadi, ayat yang ke-35. Beliau mengatakan bahwa terkadang ujian itu datang pada hal yang menyenangkan, supaya dilihat bagaimana rasa syukur kita hadir ketika hal yang menyenangkan itu kita dapatkan. Dan terkadang ujian itu datang pada hal yang tidak kita senangi, hal yang tidak menyenangkan, supaya dilihat bagaimana kesabaran kita muncul ketika dalam menghadapi cobaan tersebut. Dilihat bagaimana kesabaran kita ketika kita menghadapi cobaan itu. Jadi ada syukur yang berhadapan dengan kebahagiaan, dan ada sabar yang diharapkan muncul ketika terjadi pada hal yang tidak menyenangkan. Karena itulah dalam Al-Quran seringkali ujian-ujian yang hadir dalam hal yang tidak menyenangkan itu kemudian disandingkan dengan sikap sabar. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusihi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Dan Allah jelaskan bahwa kami pasti uji kalian yang masih hidup dengan berbagai macam ujian. Boleh jadi itu hal yang tidak kalian senangi, seperti kekhawatiran, gelisah, takut, rasa lapar, kekurangan harta benda, jiwa, mungkin yang sampai wafat, atau kerja keras kita yang diambil oleh orang lain. Namun hal yang paling menarik bahwa Allah katakan, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Seperti kita ambil contoh terkait dengan wabah COVID-19 ini, kita menggolongkan ini pada hal yang tidak menyenangkan atau hal yang tidak kita sukai. Tidak ada orang yang menyukai dengan adanya wabah ini dalam konteks kemanusiaan. Banyak dampak yang timbul dari adanya COVID ini, mulai dari dampak negatif maupun dampak positifnya. Mungkin dari dampak negatifnya adalah dari segi perekonomian. Mungkin saat ini kita ditimpa dengan banyaknya pengangguran, mungkin banyak orang yang
pecat atau di PHK, kemudian mungkin omset penjualan dari pedagang-pedagang menurun. Namun dari sini kita belajar bahwa Allah memberikan suatu cobaan tidak melebihi batas kesanggupan hambanya. Dan ini Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seberat apapun ujian atau masalah kita dalam menjalani kehidupan dunia ini, ada solusi dan kemudahan yang Allah berikan. Dan ini Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan bersabar serta ikhlas menjalani ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin hanya ini tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Semua kebenaran yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah, dan kesalahan itu datang dari saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.